Laporan anatomi yang pertama. Jadi bagaimana mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Jadi apa sih ereksi itu? Ereksi itu kan keadaan penis yang dia tuh membesar, mengeras, dan menegang. Nah, kondisi ini timbul karena apa? Karena ada perubahan otot, saraf, dan pembuluh darah di struktur penisnya. Nah, prosesnya tuh gimana sih? Jadi yang pertama, otak itu bakal ngirim sinyal rangsangan ke penis. Nah, bagian otaknya itu disebutnya sama paraventricular nucleus. Jadi dia akan mengirim sinyal saat pria dia mendapatkan rangsangan seksual gitu. Nah, nanti sinyalnya itu bakal dikirim ke saraf otonom yang berada di mana? Di sumsum tulang belakang ke arah saraf panggul atau cavernosum nervus. Tuh. Terus nanti setelah sinyalnya sudah ditangkap, darah itu bakal ngalir deras ke penis. Jadi otak menerima rangsangan, nanti dari otak ngasih kode nih ke yang lain, ke organ yang lain, kayak kalau bahwasanya terdapat rangsangan seksual. Makanya dari itu aliran darahnya itu nanti akan mengalir ke penis. Nah, nanti aliran darah itu bakal ngisi ruang-ruang di dalam corpora cavernosanya. Nanti otot-otot penis dan panggulnya tuh dia bakal berkontraksi karena ada tunika, namanya tunika albugena, itu yang bakal negang, dia bakal nutup aliran dari corpora cavernosanya sehingga darahnya itu terperangkap di dalam penisnya gitu. Terus nanti oke, kayak gitu. Terus tuh kalau ereksi pokoknya kalau dari otak, kalau otak udah nerima sinyal ada rangsangan seksual, dia bakal turun ngasih tahu ke organ lainnya, terus nanti penisnya dia akan mengeras gitu. Nah, itu yang disebut ereksi. Jadi ereksi itu pokoknya mekanisme ereksi penis itu dia kaitannya sama sistem saraf parasimpatik. Karena apa? Karena rangsangan atau stimulasi seksual yang diproses pada jaras supraspinal di area mana? Di area preoperatic medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan jadi pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi gitu deh. Terus ke mekanisme ejakulasi. Mekanisme ejakulasi jadi terdiri dari dua proses, ada emisi sama ejakulasi. Jadi kalau emisi itu dia transisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi itu dia keluarnya cairan semen dari ostium uretra eksternum ke luar gitu. Sebentar. Jadi mekanisme ejakulasi kan yang pertama tuh emisi itu pokoknya cairan semennya tuh disimpannya di mana? Disimpannya itu dia ada di skrotum. Bukan di skrotum. Skrotum itu dia untuk ngatur suhunya, biar suhunya selalu optimal untuk spermatogenesis gitu. Jadi yang pertama nanti kontraksi otot di sekitar uretra ke pangkal penis gitu. Nanti bakal ada kontraksi ritmik. Nah, ini yang menciptakan adanya dorongan yang kuat untuk air maninya tuh keluar gitu. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu untuk laporan dari laporan anatomi yang pertama.
Lanjut ke yang kedua. Oke, jadi untuk laporan kedua itu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Berarti kan organ dari wanita yang bagian luar gitu. Jadi kalau di bagian luar itu dia ada bagiannya tuh strukturnya ada di paling atas dia nanti ada mons pubis. Mons pubis itu dia bagian yang paling atas dari vagina, terus biasanya dia ditumbuhin sama rambut-rambut gitu. Terus di bawahnya vagina, terus nanti itu ada commissura labiorum anterior, itu yang bagian atas. Jadi seperti bentuknya kan vagina seperti ini teman-teman. Nanti di sini ada gambarnya. Terus nanti di bagian selain ada commissura labiorum anterior, itu juga ada prepotium clitoris. Prepotium clitoris itu dia kayak dia deket sama klitoris, jadi dia di atasnya klitoris gitu, lapisan di atasnya klitoris ya gitu. Terus ada frenulum clitoris. Kalau frenulum clitoris itu dia kayak seperti apa ya, seperti bibir yang nyambung ke klitorisnya. Jadi dia kayak bukaan gitu, dan dia misalnya ini klitoris, terus nanti di sininya itu ada kayak kulit atau lipatan gitu. Nah itu disebutnya dengan frenulum clitoris. Terus tentu ada klitoris atau gland klitoris. Terus nanti ada labium majus pudendi, labium minus pudendi. Terus juga ada ostium vagina, hymen vagina, sama frenulum labiorum yang pudendi. Terus ada osteum uretra externum, itu ya itu yang buat untuk kita mengeluarkan urin. Terus ada glandula vestibularis yang mayor. Terus ada vestibulum vagina, commissura labiorum yang posterior, dan terakhir itu ada anus. Nah nanti dari vagina ke anus itu kan pasti ada jaraknya, kayak ada space-nya. Kayak ini vagina, terus di sini anus. Nah space di sini itu diberi nama dengan perineum. Itu perineum itu berarti dia space atau pembatas antara vagina dengan anus gitu. Terus kan tadi ada bagian yang namanya hymen. Hymen itu tuh dia orang awam biasanya sebutnya selaput darah atau keperawanan dari seseorang gitu. Nah kalau secara anatomi, hymen itu kan selaput mukosa yang dia tuh banyak pembuluh darahnya. Dan sebenarnya hymen itu belum bisa dipastikan kayak orang itu masih perawan atau tidak dari cuma melihat dari hymennya doang. Jadi itu ada tes khususnya juga. Nah hymen itu setiap orang berbeda. Kayak ada annular hymen, ada septate hymen, cribfirmum hymen, sama parus intoritus. Kalau yang parus intoritus itu dia biasanya terdapat di ibu yang seseorang yang sudah pernah melahirkan atau seseorang yang sudah menikah gitu deh. Dan kita juga nggak bisa asal gitu kalau tentang hymen seseorang. Terus oh iya, oke deh itu. Terus ada mamai juga kan. Kalau mamai itu kan ya dia tuh yang pada bagian payudara pada wanita gitu, yang fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk jika seseorang itu sudah menikah dan memiliki anak, itu nanti dia bisa memberikan ASI kepada bayinya. Posisinya di sebelah mana sih mama itu? Jadi mama itu posisinya tuh lateral di sternum,
ke linea midclavicularis secara vertikal dari koste 3 sampai koste 6. Bantalan payudara itu disebutnya fascia pectoralis. Terus ya, penopang mamai itu dia ligamentum suspensoria mammaria. Strukturnya sendiri, struktur internanya tuh kalau mama itu dia ada glandula mammaria, ductus lactiferi sama sinus lactiferi. Gitu deh. Oke. Kalau vagina tadi kan dia fungsinya sebagai tempat terjadinya kopulasi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Terima kasih. Oke, jadi untuk yang ketiga, laporan ketiga itu jelasin anatomi dari ren sama vaskularisasinya dan inervasinya. Jadi pertama kita akan bahas. Oke, kita akan bahas dari posisinya. Jadi ren itu posisinya dia tuh letaknya ada yang ren sinistra, dia tuh ada di setinggi bagian superior FTH 12 gitu. Yang inferior tuh ada di FL 3. Sementara yang dexter itu dia lebih rendah 1/2 dari vertebranya. Karena apa? Karena dia ada pendesakan lobus hepatis gitu. Terus ren ini dia tuh organ retroperitoneal. Terus dia ada glandula adrenal di polus superior. Itu ini buat gambarnya. Terus di ren ini dia ada lapisan pembungkus. Lapisan pembungkusnya itu kalau dari profunda ke superficial, dia yang pertama itu ada kapsula fibrosa, parietal fat, fascia renalis sama pararenal fat gitu. Terus terus fiksatornya dia tuh kan, fiksator itu kan dia berarti yang menyokong dan memfiksasi ren ya, supaya dia tetap berada di tempatnya gitu. Itu dia pertama ada fascia renalis, terus ada arteri vena renalis sama corpus adiposum. Corpus adiposum itu dia isinya adalah pararenal dan perirenal fat tadi, atau lemaknya gitu. Terus untuk vaskularisasinya, untuk ren itu kan nanti dia bakal berperan untuk pembentukan urin juga ya. Nah itu tuh pokoknya dia mulainya tuh dari nefron. Nefron itu dia unit terkecilnya dari ren, itu namanya nefron. Jadi dari nefron nanti dia masuk ke tubulus contractus yang proksimal, masuk ke tubulus descendens ansa Henle, masuk ke medula membentuk lengkung atau loop gitu. Terus nanti dia masuk ke tubulus ascendens ansa Henle, masuk ke tubulus collectivus distal, terus masuk ductus collectivus, turun lagi ke papilla renalis, masuk ke calyx yang minor dulu, terus masuk yang calyx mayor, masuk ke pelvis renalis, terus ureter gitu. Oke, terus kita lanjut ke vaskularisasi ren. Jadi vaskularisasi ren itu nanti dia ada aorta abdominalis. Terus nanti selanjutnya akan dilanjut ke arteri renalis, yang nantinya bakal lanjut lagi ke ramus anterior sampai dengan ramus posterior, terus ramus primarius, masuk ke arteri interlobaris, terus arteri arcuata, terus nanti masuk ke arteri interlobularis. Di arteri interlobularis itu nanti dia dibagi jadi 3. Ada arteriole efferent glomeruli, dia nanti yang menuju ke kapsul Bowman sebagai anyaman kapiler. Terus ada yang masuk ke profran capsularis gitu. Terus nanti ada yang masuk ke plexus capillaris juga. Itu untuk vaskularisasinya. Untuk inervasinya dia ada
inervasi ren ya. Inervasi ren itu dia yang pertama, dia ada plexus renalis. Di plexus renalis ini nanti ada somatic afferents, yaitu dia dari nervis spenlinci thorax. Terus ada simpatis. Kalau yang simpatis dia di nervus spenicus major et nervus panicus yang minor. Kalau yang parasimpatis dia masuknya ke nervus vagus. Terus ada plexus renalis, dia berhubungan sama plexus testicularis. Terus drainase limpatis, nanti dia masing-masing tuh dia bakal bermuara ke nodi aortiki lateral atau lumbalis. Nah itu bakal di sekelilingi sama pangkal arteri renalis gitu. Klinis yang paling sering terjadi di ren itu ada ren potios. Terus ada nephritis, dia tuh radang ginjal gitu. Terus ada horse kidney, dia fusi antar ren yang dextra sama sinistra itu mengalami gangguan, jadi kayak tapak kuda gitu jadinya. Oke, udah gitu doang. Oke, sekian, terima kasih.